Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hening. Satu kata itu sudah cukup untuk melukiskan suasana di ruang makan rumah ini selama 7 hari terakhir. Keheningan yang aneh, yang terasa lebih berat daripada batu dan lebih dingin daripada es. Padahal, semangkuk sup ayam hangat dengan aroma jahe dan serai yang lembut masih mengepul di tengah meja, mengirimkan uap tipis yang menari-nari di bawah cahaya lampu gantung. Namun, kehangatan itu seolah tak mampu menembus selubung beku yang menyelimuti kami bertiga. Aku, Anis, duduk dengan punggung tegap, mencoba menelan nasi yang terasa seperti pasir di kerongkonganku. Di seberangku, duduk ibu mertuaku, Suci. Wajahnya yang biasanya dihiasi senyum ramah kini kaku, seperti topeng porselen yang retak. Matanya, yang dulu selalu menatapku dengan binar keibuan, kini kosong dan sesekali melirikku dengan kilatan tajam yang membuatku merinding. Di antara kami, di kursi tingginya, duduk putraku satu-satunya, Bagas. Cahaya kecilku yang berusia 5 tahun itu adalah satu-satunya sumber suara di ruangan ini. Denting sendok kecilnya yang sesekali beradu dengan mangkuk keramiknya terdengar begitu nyaring di tengah kesunyian yang mencekik. Tepat 7 hari yang lalu, dunia kami runtuh. Arya, suamiku, ayah dari Bagas, putra kesayangan Suci, telah pergi untuk selamanya. Sebuah kecelakaan kerja yang fatal merenggutnya dari kami, tanpa sempat kami mengucapkan selamat tinggal. Sejak hari itu, rumah yang dulu penuh tawa dan kehangatan berubah menjadi mausoleum yang dingin. Suci, ibu mertuaku, seolah kehilangan separuh jiwanya. Namun, alih-alih saling menguatkan dalam duka, dia justru membangun tembok tinggi di antara kami. Duka telah mengubahnya menjadi sosok yang tidak kukenali. Setiap tatapannya adalah tuduhan, setiap gerak-geriknya adalah penolakan. Aku merasa seperti penyusup di rumahku sendiri, seorang asing yang menempati ruang yang bukan lagi hakku. Malam ini adalah puncak dari segala kebekuan itu. Peringatan 7 hari meninggalnya Arya baru saja selesai sore tadi. Para pelayat sudah pulang, menyisakan kami bertiga dalam keheningan yang semakin pekat. Bagas, dengan kepolosannya, mencoba memecah kebisuan. "Nenek, lihat. Bagas bisa bikin gunung dari nasi," serunya riang sambil menunjuk tumpukan nasi di piringnya. Suaranya yang jernih terdengar seperti lonceng di tengah kuburan. Aku tersenyum tipis, mencoba memberinya semangat, namun senyumku terasa kaku dan pahit. Suci tidak menanggapi. Dia bahkan tidak menoleh sedikit pun. Tangannya yang keriput terus mengaduk sup di mangkuknya dengan gerakan lambat dan monoton, menciptakan pusaran kecil yang seolah mencerminkan kekacauan di dalam hatinya. Aku menghela napas pelan, mencoba lagi. "Bu, apa ibu mau tambah supnya? Masih hangat?" tawarku dengan suara yang kuusahakan selembut mungkin. Suci berhenti mengaduk. Dia mengangkat kepalanya perlahan, dan matanya menatap lurus ke arahku. Tatapan itu dingin, menusuk, dan penuh dengan sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya, kebencian murni. Selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, kami hanya saling pandang. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri berpacu di dalam dada. Akhirnya, dia meletakkan sendoknya di atas meja dengan bunyi dentang yang keras, membuat Bagas sedikit terlonjak kaget. "Sudah cukup sandiwaranya, Anis," desisnya. Suaranya serak dan tajam, seperti gesekan logam berkarat. Setiap kata yang keluar dari bibirnya seolah dilapisi racun. Aku terpaku di kursiku. "Sandiwara apa, Bu?" tanyaku lirih, meski sebagian dari diriku sudah tahu arah pembicaraan ini. "Sandiwara menantu yang baik. Sandiwara ibu yang berbakti." Semua itu sudah berakhir saat Arya, anakku, masuk ke liang lahat, lanjutnya, matanya menyipit. "Selama ini kau dan anak itu hanya menumpang hidup padanya. Kalian berdua hanyalah benalu yang bergantung pada putraku. Sekarang putraku sudah tidak ada, artinya kau bukan siapa-siapa lagi di rumah ini." Kata-kata itu menghantamku seperti gelombang pasang, merampas udara dari paru-paruku. Sakit. Lebih sakit daripada sayatan pisau manapun. Aku bisa merasakan air mata mulai menggenang di pelupuk mataku, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Aku tidak akan memberinya kepuasan melihatku menangis. "Bu, ini juga rumahku. Rumah Arya." Balasku, suaraku bergetar tak terkendali. Suci tertawa. Tawa yang kering dan tanpa kegembiraan. "Rumah Arya? Ini rumahku. Rumah yang kubangun bersama almarhum suamiku. Arya hanya menempatinya. Dan sekarang, aku tidak sudi rumah ini diisi oleh orang asing sepertimu. Kau dan anak itu, angkat kaki dari sini besok pagi." Jantungku seolah berhenti berdetak. Diusir?
Tepat setelah 7 hari suamiku meninggal, ibu mertuaku sendiri tega mengusirku dan cucunya. Dunia di sekelilingku terasa berputar. Aku menatap wajahnya, mencari sisa-sisa kebaikan yang dulu pernah kulihat, tapi tidak ada. Yang ada hanyalah wajah seorang wanita yang dibutakan oleh duka dan keserakahan. Dia pasti berpikir semua harta peninggalan Arya akan jatuh ke tangannya. Di tengah kehancuran hatiku, sebuah suara kecil memecah ketegangan. "Nenek, mau kita pergi main?" Itu suara Bagas. Aku menoleh padanya. Putraku menatap neneknya dengan mata bulatnya yang jernih, sama sekali tidak mengerti racun yang baru saja disemburkan dari bibir wanita tua itu. Dia mengira perintah, "Angkat kaki," adalah sebuah ajakan untuk berpetualang. Lalu, hal yang paling menghancurkan hatiku terjadi. Bagas tersenyum lebar, senyum yang begitu tulus dan polos, lalu mengangguk setuju. "Iya, besok kita pergi." "Bagas mau ikut nenek," serunya lagi. Dia pikir ini adalah sebuah permainan baru. Kepolosannya, anggukannya, senyumnya, semua itu menjadi belati yang memutar-mutar luka di hatiku. Dia menyetujui perintah kejam neneknya tanpa tahu arti di baliknya. Suci melihat reaksi cucunya dan senyum sinis yang mengerikan tersungging di bibirnya. "Lihat, anakmu saja mengerti. Jangan jadi beban di sini lebih lama lagi," katanya, seolah senyum polos Bagas adalah pembenaran atas kekejamannya. Saat itu juga, sesuatu di dalam diriku patah. Tapi di saat yang bersamaan, sesuatu yang baru dan lebih kuat mulai tumbuh menggantikannya. Bukan lagi kesedihan, tapi amarah. Amarah yang dingin dan membara. Aku menundukkan kepala, bukan karena aku kalah, tapi untuk menyembunyikan kilat di mataku. Tanganku yang berada di bawah meja mengepal begitu erat, hingga buku-buku jariku memutih. Dia pikir aku akan memohon? Dia pikir aku akan menangis dan bersujud di kakinya? Dia salah besar. Dia telah meremehkan kekuatan seorang ibu yang anaknya baru saja dihina. Aku mengangkat kepalaku kembali, menatap lurus ke matanya yang penuh kemenangan. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya mengangguk pelan sekali. Bagiku, anggukan itu adalah deklarasi perang. Malam itu, aku tidak menyentuh makan malamku lagi. Aku hanya duduk di sana, membiarkan dinginnya ruangan meresap ke dalam tulangku, menempa hatiku menjadi sekeras baja. Besok pagi, aku dan putraku akan pergi. Tapi kami tidak akan pergi sebagai korban. Kami akan pergi untuk memulai hidup baru, dan aku bersumpah, wanita di hadapanku ini akan menyesali setiap kata yang diucapkannya malam ini sampai akhir hayatnya. Setelah makan malam yang terasa seperti pengadilan itu selesai, aku segera membawa Bagas masuk ke kamar. Putraku masih mengoceh dengan riang tentang petualangan yang akan kami lakukan besok. "Ibu, kita mau pergi kemana? Ke kebun binatang? Atau ke pantai? Boleh Bagas bawa mobil-mobilan yang merah?" tanyanya sambil melompat-lompat kecil di atas tempat tidur. Setiap kata riangnya terasa seperti tamparan bagiku. Bagaimana aku bisa menjelaskan padanya bahwa kami diusir? Bahwa nenek yang selama ini menyayanginya kini telah membuang kami begitu saja? Aku tidak sanggup. Untuk malam ini, aku akan membiarkannya hidup dalam dunianya yang indah. "Tentu, sayang. Bagas boleh bawa mainan apa saja yang Bagas suka. Sekarang, Bagas tidur dulu, ya? Biar besok punya banyak tenaga," jawabku sambil berusaha tersenyum. Senyum itu terasa seperti topeng yang berat. Aku menemaninya hingga ia terlelap, napasnya yang teratur menjadi satu-satunya suara menenangkan di malam yang panjang ini. Wajahnya yang damai saat tidur, memeluk sebuah foto kecil bergambar ayahnya, adalah pemandangan yang memberiku kekuatan tak terbatas. Aku mengecup keningnya dengan lembut, berjanji dalam hati bahwa aku tidak akan pernah membiarkan siapapun melukai hatinya lagi. Setelah memastikan ia benar-benar pulas, aku bangkit dan memulai tugasku. Mengemas seluruh hidup kami ke dalam beberapa buah koper. Kamar ini, yang dulu menjadi saksi bisu cinta dan tawa kami bersama Arya, kini terasa asing dan sesak. Aku membuka lemari besar dari kayu jati, tempat pakaianku dan pakaian Arya tergantung berdampingan. Aroma parfum Arya yang khas masih samar-samar tercium di beberapa kemejanya. Aku mengambil salah satu kemeja flanel favoritnya, memeluknya erat, dan untuk pertama kalinya malam itu, aku membiarkan air mataku jatuh. Aku menangis tanpa suara, menangis untuk Arya, menangis untuk putraku, dan menangis untuk diriku sendiri yang harus begitu kuat di saat aku merasa begitu rapuh. Aku mengemas pakaian Bagas terlebih dahulu, lalu pakaianku. Setiap benda yang kusentuh seolah memutar kembali kepingan-kepingan memori. Sebuah gaun yang dibelikan Arya untuk ulang tahunku. Sepasang sepatu yang kami beli saat liburan. Semua terasa begitu menyakitkan. Aku bekerja dengan cepat, mencoba untuk tidak terlalu larut dalam kenangan.
Aku hanya mengambil barang-barang yang paling penting. Pakaian, dokumen, beberapa album foto, dan mainan favorit Bagas. Aku tidak akan mengambil apapun yang bisa diperdebatkan kepemilikannya oleh Suci. Aku tidak butuh perabotan atau perhiasan darinya. Aku hanya butuh kenanganku dan masa depan putraku. Saat aku berjongkok untuk memeriksa laci paling bawah di sisi tempat tidur Arya, tanganku menyentuh sebuah benda keras. Sebuah kotak kayu kecil berukir sederhana. Kotak ini selalu ada di sana, tapi Arya pernah berpesan agar aku tidak membukanya kecuali dalam keadaan darurat. Aku selalu menghormati privasinya dan tidak pernah bertanya apa isinya. Tapi malam ini, rasanya seperti inilah keadaan darurat yang dia maksud. Tanganku sedikit gemetar saat mengangkat kotak itu ke atas tempat tidur. Tidak ada kuncinya. Aku membukanya perlahan, dan bunyi engselnya yang berderit seolah memecah keheningan malam. Di dalamnya, tersusun dengan rapi, ada beberapa buku tabungan dari bank yang berbeda, beberapa lembar sertifikat investasi atas nama Arya dan namaku, serta sebuah amplop coklat tebal yang tersegel. Aku membuka buku tabungan satu persatu. Mataku terbelalak saat melihat saldo yang tertera di masing-masing buku. Jumlahnya jauh lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Aku tahu Arya bekerja keras dan memiliki gaji yang bagus, tapi aku tidak pernah menyangka ia berhasil mengumpulkan sebanyak ini. Dia tidak pernah pamer, hidup kami selalu sederhana. Ternyata, di balik kesederhanaannya, suamiku adalah seorang perencana keuangan yang ulung, yang diam-diam membangun fondasi yang kokoh untuk keluarga kami. Kemudian, aku mengambil amplop coklat itu. Di luarnya tertulis namaku, untuk Anis, istriku tercinta. Aku merobek segelnya dengan hati-hati dan mengeluarkan selembar surat yang ditulis tangan oleh Arya. Tulisan tangannya yang rapi dan tegas, yang sangat kurindukan. Aku mulai membacanya. Sayangku Anis, jika kau membaca surat ini tanpaku di sisimu, itu artinya aku sudah gagal menepati janjiku untuk menua bersamamu. Maafkan aku. Aku tahu kau pasti sangat sedih sekarang. Tapi aku mohon, jadilah kuat. Jadilah kuat untuk jagoan kecil kita, Bagas. Aku menulis surat ini bukan untuk membuatmu semakin bersedih, tapi untuk memberimu bekal. Aku tahu sifat ibuku. Beliau adalah wanita yang baik, tapi duka dan rasa takut akan kehilangan bisa mengubah seseorang. Jika suatu saat beliau menjadi sulit, atau jika kau merasa tidak bisa lagi tinggal di sana, jangan pernah ragu untuk pergi. Kebahagiaanmu dan Bagas adalah prioritasku, bahkan setelah aku tiada. Air mataku kembali menetes, membasahi kertas surat itu. Aku melanjutkan membaca. Di dalam kotak ini, ada semua yang berhasil aku kumpulkan untuk kalian. Aku tidak pernah memberitahumu secara detail, karena aku tidak ingin kau khawatir. Anggap saja ini sebagai jaring pengaman kita. Gunakan semua ini untuk memulai hidup baru yang indah. Beli rumah yang nyaman di tempat yang kau suka, sekolahkan Bagas di sekolah terbaik, atau buka usaha yang selalu kau impikan. Lakukan apapun yang membuat kalian bahagia. Jangan biarkan siapapun, bahkan ibuku sendiri, merenggut kebahagiaan dan hak kalian. Semua aset ini adalah milikmu dan Bagas sepenuhnya, secara hukum. Aku sudah mengurus semuanya dengan pengacaraku. Cintailah hidupmu, sayang. Temukan kembali tawamu. Dan tolong, ceritakan pada Bagas setiap hari betapa ayahnya sangat mencintainya. Surat itu berakhir di sana. Selembar kertas itu terasa begitu berat di tanganku. Berat oleh cinta, tanggung jawab, dan harapan Arya. Air mata yang tadi mengalir, karena kesedihan kini berubah menjadi air mata kekuatan dan rasa syukur yang luar biasa. Suamiku, bahkan dari alam baka, masih menjagaku dan putra kami. Dia telah mempersiapkan segalanya. Dia tahu. Entah bagaimana, dia tahu bahwa hari seperti ini mungkin akan datang. Surat dan peninggalannya ini bukan sekadar uang. Ini adalah perahu penyelamat yang dia kirimkan untuk kami di tengah badai. Ini adalah bukti cintanya yang abadi. Aku melipat surat itu dengan hati-hati dan memasukkannya kembali ke dalam amplop. Rasa takut dan kebingungan yang tadi menyelimutiku kini lenyap tanpa sisa, digantikan oleh sebuah tekad yang membara. Aku tidak lagi merasa seperti korban yang terusir. Aku adalah seorang pewaris. Seorang ibu yang telah diberi amanah besar oleh suaminya. Aku menatap semua koper yang sudah terisi penuh, lalu beralih menatap Bagas yang tertidur pulas. Wajahnya begitu tenang, seolah tahu bahwa masa depan kami akan baik-baik saja. Aku berjalan ke sisinya, mengelus rambutnya yang lembut. Tenang, nak. Ayah sudah menyiapkan perahu penyelamat untuk kita, bisikku pada angin malam. Dan ibu yang akan menjadi nahkodanya. Kita akan berlayar ke lautan yang baru, menuju cakrawala yang lebih cerah. Ibu berjanji. Malam itu, aku menyelesaikan kemasanku dengan hati yang mantap.
Aku tidak lagi mengemas luka, tapi aku sedang mengemas sebuah awal yang baru. Fajar merekah di ufuk timur, mengirimkan seberkas cahaya keperakan yang menembus celah gorden jendela kamarku. Aku sudah terjaga sepanjang malam, ditemani oleh detak jam dinding yang seolah menghitung mundur waktu kami di rumah ini. Aku tidak tidur sedetik pun. Energi aneh yang berasal dari amarah dan tekad baru membuat mataku tetap terbuka. Aku sudah selesai berkemas jauh sebelum subuh. 3 koper besar dan 1 tas ransel berisi semua yang kami butuhkan kini berdiri tegak di dekat pintu, seperti tentara bisu yang siap berangkat perang. Aku memandang berkeliling kamar untuk terakhir kalinya. Kamar yang menjadi saksi bisu perjalanan cintaku dengan Arya, dari malam pertama kami sebagai suami istri hingga malam terakhirnya di dunia. Dindingnya seolah masih menyimpan gema tawa kami, dan udaranya masih menyimpan sisa-sisa aroma tubuhnya. Sebuah rasa sesak yang menyakitkan kembali menghantam dadaku, tapi aku segera menekannya. Tidak ada waktu untuk menangisi masa lalu. Masa depan putraku ada di tanganku. Aku membangunkan Bagas dengan lembut. Sayang, ayo bangun. Waktunya kita memulai petualangan, bisikku di telinganya. Matanya yang mengerjap lucu langsung berbinar begitu mendengar kata, petualangan. Tanpa banyak tanya, ia segera melompat dari tempat tidur, penuh semangat. Aku membantunya mandi dan mengenakan pakaian terbaiknya, sebuah setelan kaos polo dan celana jin yang dibelikan Arya beberapa bulan lalu. Kita harus terlihat keren untuk petualangan ini, kan? Kataku sambil menyisir rambutnya. Dia mengangguk antusias, sama sekali tidak menyadari beratnya suasana hati ibunya. Kepolosannya adalah berkah sekaligus kutukan. Ia membuat hatiku sakit, namun di saat yang sama memberiku alasan terkuat untuk terus berjuang. Tepat pukul 6 pagi, aku membuka pintu kamar kami. Suara deritnya terdengar begitu keras di rumah yang masih sunyi. Aku menuntun Bagas yang memeluk tas ransel kecilnya sendiri, sementara aku mendorong 3 koper besar di depanku. Menuruni tangga terasa seperti perjalanan paling panjang dalam hidupku. Setiap anak tangga yang kupijak terasa berat, seolah menahanku untuk tidak pergi. Tapi aku terus melangkah. Saat kami tiba di ruang tengah, aku melihat Suci sudah duduk di sana, di kursi rotan favoritnya, dengan secangkir kopi panas di tangannya. Dia pasti sengaja bangun pagi untuk memastikan kami benar-benar pergi, untuk menikmati kemenangannya. Dia mengenakan daster lamanya, rambutnya sedikit acak-acakan, tapi matanya tajam dan waspada. Wajahnya dihiasi seringai tipis yang penuh kepuasan. Dia menyeruput kopinya perlahan sebelum angkat bicara. Oh, sudah mau pergi? Bagus. Kukira kau akan menangis semalaman dan memohon-mohon pagi ini. Ternyata kau punya sedikit harga diri juga. Ejeknya, suaranya terdengar santai, namun setiap katanya adalah duri. Aku berhenti sejenak, menatap lurus ke matanya tanpa rasa takut. Aku tidak akan memberinya drama yang ia inginkan. Aku tidak akan berteriak atau menangis. Keheninganku adalah perlawanan terbaikku. Kami akan pergi sekarang, Bu, jawabku dengan nada datar dan tenang. Ketenanganku tampaknya membuatnya sedikit jengkel. Dia pasti mengharapkan aku hancur. Bagus. Cepatlah, aku muak melihat wajah kalian di sini. Rumah ini perlu dibersihkan dari aura sial. Katanya lagi, lebih tajam kali ini. Aku merasakan darahku mendidih, tapi aku menahannya demi Bagas yang berdiri di sampingku, menatap kami bergantian dengan bingung. Aku hanya mengangguk sekali, lalu kembali mendorong koper menuju pintu depan. Saat aku membuka pintu, Bagas menoleh ke belakang dan melambaikan tangannya dengan riang. Dadah, Nenek. Nanti Bagas kirim foto dari tempat petualangan. Serunya dengan suara lantang. Hening sejenak. Aku menunggu respons dari Suci. Mungkin secuil rasa sayang pada cucu satu-satunya itu masih tersisa. Tapi yang kudengar hanyalah dengusan kasar dan suara pintu kamarnya yang dibanting dengan keras. Tidak ada ucapan selamat tinggal, tidak ada pelukan terakhir untuk cucunya. Hati wanita itu benar-benar telah membatu. Seketika itu juga, sisa-sisa rasa hormatku padanya sebagai seorang ibu dan mertua menguap tak bersisa. Udara pagi yang sejuk menyambut kami di luar. Aku memesan taksi online melalui ponselku. Sambil menunggu, aku dan Bagas duduk di atas salah satu koper di teras. Teras tempat Arya dulu sering duduk sambil membaca koran di akhir pekan. Ibu, kenapa Nenek marah? Tanya Bagas tiba-tiba. Pertanyaan yang kutakutkan. Aku menatap matanya yang jernih dan berjongkok di hadapannya. Nenek tidak marah. Sayang, Nenek hanya sedang sangat sedih karena ayah sudah pergi. Orang dewasa kadang menjadi aneh kalau sedang sedih. Jawabku, memilih kebohongan yang paling lembut. Dia tampak menerima penjelasan itu dan mengangguk-angguk kecil. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti di depan gerbang. Taksi pesanan kami sudah tiba.
Sopir taksi yang ramah membantuku memasukkan koper-koper ke dalam bagasi. Setelah kami duduk dengan nyaman di dalam, aku memberikan alamat tujuanku, sebuah hotel bintang 5 yang megah di pusat kota. Sopir itu melirikku dari kaca spion dengan sedikit terkejut. Mungkin tidak menyangka seorang wanita dengan 3 koper besar akan pergi ke tempat semewah itu, tapi dia tidak berkomentar apa-apa. Saat mobil mulai melaju, aku menoleh ke belakang untuk melihat rumah itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang penuh kenangan, baik manis maupun pahit. Tepat pada saat itu, aku melihat tirai jendela kamar suci tersibak sedikit. Aku tahu dia sedang mengawasi kami dari sana, memastikan kami benar-benar pergi, menikmati adegan pengusiran yang telah ia sutradarai. Aku balas menatap ke arah jendela itu, lalu sebuah senyum tipis terukir di bibirku. Bukan senyum sedih, tapi senyum penuh janji. Nikmati kemenanganmu selagi bisa, Bu. Karena ini adalah hari terakhir kau bisa tersenyum. Perjalanan menuju pusat kota terasa seperti perjalanan menuju dunia lain. Melewati jalanan yang mulai ramai, gedung-gedung yang menjulang tinggi, seolah kami sedang meninggalkan masa lalu yang suram dan menjemput masa depan yang gemerlap. Bagas terpukau melihat pemandangan kota dari jendela mobil. Celotehannya yang tanpa henti tentang gedung-gedung pencakar langit membuat suasana di dalam mobil menjadi lebih ringan. Setibanya di hotel, kami disambut oleh lobi yang sangat luas dengan lantai marmer yang mengilap dan lampu kristal raksasa yang berkilauan. Bagas ternganga. "Wow, Ibu. Ini istana, ya?" bisiknya takjub. Aku tertawa kecil. Bisa dibilang begitu. Ini adalah istana sementara kita. Kedatangan kami yang kontras. Seorang ibu dan anak dengan bawaan yang banyak, mungkin menarik perhatian beberapa orang, tapi staf hotel begitu profesional. Mereka menyambut kami dengan hangat dan membantu membawa barang-barang kami menuju kamar suite yang sudah kupesan. Ini adalah langkah pertamaku menggunakan warisan Arya, bukan untuk pamer, tapi untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi Bagas setelah trauma yang baru saja kami alami. Disinilah kami akan memulai, di tempat yang jauh dari bayang-bayang kejam ibu mertuaku. Disinilah fajar baru kami benar-benar dimulai. Setelah menghabiskan sisa hari pertama kami untuk beristirahat dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang mewah, pagi kedua di hotel terasa jauh lebih tenang. Aku membiarkan Bagas menikmati sarapan prasmanan sepuasnya, matanya berbinar melihat begitu banyak pilihan makanan lezat. Untuk pertama kalinya dalam seminggu lebih, aku melihatnya makan dengan lahap. Melihatnya kembali ceria adalah obat terbaik untuk hatiku. Setelah sarapan, aku menitipkannya di area bermain anak yang tersedia di hotel, di bawah pengawasan staf yang terlatih. Aku meyakinkannya bahwa aku hanya pergi sebentar untuk sebuah urusan penting. "Ibu mau mencari peta untuk petualangan kita selanjutnya," kataku padanya. Dia percaya dan dengan senang hati melambaikan tangan padaku. Peta itu memang benar adanya. Peta menuju masa depan kami, yang tersimpan di sebuah brankas bank di jantung kota. Aku memesan taksi lain. Kali ini tujuanku adalah kantor pusat bank tempat sebagian besar aset Arya disimpan. Sepanjang perjalanan, aku membuka kembali kotak kayu peninggalan suamiku. Aku membaca ulang suratnya, menyerap setiap kata sebagai sumber kekuatan. Aku mempelajari sertifikat-sertifikat investasi dan buku-buku tabungan, mencoba memahami dunia yang selama ini tidak pernah kusentuh. Arya seringkali mencoba menjelaskan tentang saham, reksadana, dan obligasi, tapi aku hanya tersenyum dan berkata, "Aku percaya padamu. Urusan itu biar kamu saja yang pusing." Sekarang, aku menyesalinya. Seandainya aku lebih memperhatikan, mungkin aku tidak akan merasa segugup ini. Tapi tidak ada gunanya menyesal. Kini, akulah yang harus mengambil alih kemudi. Aku tidak boleh terlihat bingung atau lemah. Aku harus terlihat seperti wanita yang tahu persis apa yang dia lakukan. Gedung bank itu menjulang tinggi dan megah, terbuat dari kaca dan baja yang berkilauan di bawah sinar matahari. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah masuk. Interiornya dingin dan hening, hanya terdengar dengungan pelan dari mesin pendingin udara dan suara ketukan jari di papan ketik. Aku langsung menuju bagian nasabah prioritas dan menyebutkan namaku serta nama almarhum suamiku. Tak lama, seorang pria parubaya yang rapi dengan setelan jas mahal keluar dari ruangannya dan menyambutku dengan hangat. Namanya Pak Tirtayasa, kepala manajer di cabang itu. "Ibu Anis, silakan masuk." Saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian Pak Arya. Beliau bukan hanya nasabah kami, tapi juga teman diskusi yang menyenangkan. Katanya dengan nada tulus sambil mempersilakanku duduk di kursi empuk di hadapannya. "Terima kasih, Pak Tirta," jawabku, mencoba menjaga suaraku agar tetap stabil. "Saya di sini karena ada beberapa hal yang perlu saya urus terkait aset atas nama suami saya." Pak Tirtayasa mengangguk penuh pengertian. "Tentu, Bu, kami siap membantu."
Pak Arya sudah mempersiapkan segalanya dengan sangat baik. Beliau pernah berkata pada saya bekerja keras bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk masa depan istri dan anak saya, agar mereka tidak akan pernah kekurangan suatu apapun yang terjadi. Beliau adalah pria yang sangat visioner. Mendengar itu, hatiku menghangat. Sekali lagi, aku diingatkan betapa besar cinta Arya untuk kami. Aku menyerahkan semua dokumen yang kubawa, surat kematian, kartu identitas, buku nikah, dan tentu saja, buku-buku tabungan serta sertifikat investasi dari kota kayu itu. Pak Tirtayasa memeriksa semuanya dengan teliti. Tangannya bergerak dengan cepat dan efisien di atas papan ketiknya, membuka satu persatu akun digital milik Arya. Wajahnya tetap profesional, tapi aku bisa melihat alisnya sedikit terangkat saat melihat jumlah total aset yang tertera di layarnya. Dia berdeham pelan. Semua dokumennya lengkap dan sah, Bu. Sesuai surat wasiat dan kuasa yang telah dibuat Pak Arya, semua aset ini secara otomatis dialihkan kepemilikannya kepada ibu sebagai ahli waris tunggal. Dia kemudian memutar monitor komputernya menghadapku. Ini adalah rincian total aset yang dikelola di bank kami. Aku menahan napas. Deretan angka 0 di belakang nominal rupiah itu tampak begitu panjang, hingga membuat kepalaku sedikit pusing. Jumlahnya berkali-kali lipat lebih besar dari yang kuperkirakan setelah melihat buku tabungan kemarin. Ternyata, yang kusimpan di rumah hanyalah sebagian kecil. Sebagian besar kekayaan Arya ada dalam bentuk investasi saham di perusahaan-perusahaan besar dan obligasi pemerintah yang nilainya terus bertumbuh. Aku menelan ludah, mencoba memproses informasi tersebut. Ini bukan lagi sekadar uang untuk hidup nyaman. Ini adalah kekayaan. Sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Untuk sesaat, aku merasa kecil dan tidak mampu. Tapi kemudian, aku teringat wajah Bagas dan tatapan merendahkan Suci. Perasaan itu segera lenyap, digantikan oleh gelombang kepercayaan diri yang dingin. Ini bukan kutukan, ini adalah berkat. Ini adalah senjata. Baik, Pak, kataku, dan aku terkejut sendiri mendengar betapa tenangnya suaraku. Saya ingin mencairkan sebagian obligasi dan semua dana di rekening tabungan. Kemudian, saya ingin memindahkan semuanya, termasuk mengalihkan kepemilikan saham, ke dalam satu rekening baru atas nama saya pribadi. Pak Tirtayasa menatapku dengan sorot mata yang berbeda sekarang. Bukan lagi tatapan kasihan pada seorang janda, melainkan tatapan hormat pada seorang klien yang serius. Itu bisa kami proses, Bu. Tapi butuh beberapa hari kerja untuk likuidasi asetnya. Apakah ada rencana khusus yang bisa saya bantu? Tanyanya. Aku menggeleng. Untuk saat ini, cukup itu dulu. Saya perlu mengamankan fondasinya terlebih dahulu sebelum membangun yang baru. Selama hampir 2 jam berikutnya, aku duduk di sana, menandatangani tumpukan dokumen. Setiap goresan pena terasa seperti sebuah langkah maju, sebuah penegasan atas kendali baruku. Pak Tirtayasa dan stafnya melayaniku dengan sangat baik, menjelaskan setiap detail dengan sabar. Saat semuanya selesai, dia mengantarku sampai ke pintu. Jika ada apapun yang ibu butuhkan, jangan ragu untuk menghubungi saya langsung, katanya sambil menyerahkan kartu namanya. Aku menjabat tangannya dengan erat. Terima kasih banyak atas bantuan Anda, Pak. Saat aku melangkah keluar dari gedung ban yang dingin itu dan kembali ke bawah terik matahari, aku merasa seperti orang yang berbeda. Aku masuk sebagai Anis, seorang janda yang diusir. Aku keluar sebagai Anis, seorang wanita mandiri yang memegang kunci brankas masa depannya sendiri. Di tanganku, ada sebuah kartu ATM baru berwarna platinum, sebuah simbol kecil dari kekuatan finansial yang kini kumiliki. Aku menatap kartu itu sejenak, lalu tersenyum. Permainan baru saja dimulai. Tinggal di hotel mewah memang nyaman, tapi aku tahu ini bukanlah solusi jangka panjang. Kenyamanan sesaat tidak akan bisa menggantikan rasa memiliki sebuah rumah. Bagas membutuhkan stabilitas, sebuah tempat yang bisa ia sebut sebagai rumahnya sendiri, sebuah benteng di mana ia bisa tumbuh tanpa rasa takut dan cemas. Ia membutuhkan taman untuk berlari, kamar untuk menjejerkan mainannya, dan dinding yang diisi dengan tawa, bukan teriakan amarah. Setelah dana awal dari tabungan Arya berhasil kupindahkan ke rekening baruku, aku tidak mau membuang waktu. Malam itu, setelah Bagas tertidur lelap di ranjang empuk kamar hotel, aku duduk di depan laptopku, ditemani secangkir teh hangat. Aku tidak mencari kontrakan atau rumah sederhana. Tidak. Arya tidak bekerja sekeras itu hanya agar kami hidup seadanya. Suratnya jelas, beli rumah yang nyaman di tempat yang kau suka. Dan itulah yang akan kulakukan. Aku membuka situs-situs properti premium, mataku menelusuri daftar perumahan elit di pinggiran kota. Aku mencari lingkungan yang aman, yang memiliki fasilitas sekolah internasional yang bagus,
Dan yang terpenting, jauh dari jangkauan masa laluku. Aku ingin memulai lembaran yang benar-benar baru, di tempat di mana tidak ada seorang pun yang mengenalku sebagai menantu suci yang terusir. Setelah beberapa jam meneliti, satu area secara khusus menarik perhatianku. Kompleks Permata Hijau. Deskripsinya tentang keamanan 24 jam, lingkungan yang asri dengan danau buatan, dan klub komunitas yang lengkap terdengar sempurna. Ada beberapa rumah yang sedang dijual di sana, dan mataku terpaku pada satu foto. Sebuah rumah bergaya modern minimalis 2 lantai, dengan dinding bercat putih bersih, aksen kayu yang hangat, dan jendela-jendela besar yang seolah mengundang cahaya matahari masuk. Halaman depannya dihiasi taman bunga yang terawat, dan deskripsinya menyebutkan ada taman belakang pribadi yang luas serta kolam renang kecil. Tanpa ragu, aku langsung menghubungi nomor agen properti yang tertera. Keesokan harinya, aku bertemu dengan agen properti itu, seorang wanita profesional dan ramah bernama Ibu Wina. Dia sedikit terkejut saat aku datang menemuinya bersama seorang anak kecil, tapi dia menyambut kami dengan sangat baik. Jadi, Ibu Anis tertarik dengan rumah di Permata Hijau, ya? Pilihan yang sangat bagus. Itu adalah salah satu properti terbaik kami saat ini, katanya sambil tersenyum. Saya ingin melihatnya hari ini juga, kalau memungkinkan, jawabku langsung. Aku tidak ingin bertele-tele. Aku tahu apa yang kuinginkan. Ibu Wina tampak terkesan dengan ketegasanku. Dia segera mengatur jadwal dan 1 jam kemudian, kami sudah berada di dalam mobilnya, menuju lokasi. Saat kami memasuki gerbang kompleks Permata Hijau, aku langsung tahu bahwa ini adalah tempat yang tepat. Jalanannya lebar dan bersih, diapit oleh pohon-pohon rindang. Setiap rumah memiliki desain yang unik namun serasi, memancarkan aura kemewahan yang tenang. Akhirnya, kami berhenti di depan rumah yang kulihat di foto. Dalam kehidupan nyata, rumah itu jauh lebih indah. Terlihat kokoh dan megah, namun tetap terasa hangat dan ramah. Saat Ibu Wina membuka pintu depannya yang besar, kami disambut oleh ruang tamu yang lapang dengan langit-langit tinggi. Sinar matahari sore membanjiri ruangan melalui jendela-jendela kaca raksasa yang menghadap langsung ke taman belakang. Lantainya terbuat dari kayu parket yang mengilap, memberikan kesan alami dan mewah. Wow! Hanya itu kata yang keluar dari mulut Bagas. Dia melepaskan genggaman tanganku dan langsung berlari ke arah pintu kaca di ujung ruangan. Di baliknya, terhampar taman hijau dengan rumput yang dipangkas rapi dan sebuah kolam renang kecil yang airnya biru jernih berkilauan. Ibu, lihat, ada kolam. Boleh Bagas berenang di sini? Teriaknya, wajahnya berseri-seri dengan kebahagiaan murni yang sudah lama tidak kulihat. Hatiku menghangat seketika. Melihat binar di matanya, aku tahu aku telah menemukan tempat yang tepat. Aku berjalan menyusulnya ke taman belakang. Udaranya segar, dan aku bisa mendengar kicauan burung dari pohon-pohon di sekitar. Tempat ini terasa damai, sebuah dunia yang jauh berbeda dari rumah mertuaku yang pengap dan penuh ketegangan. Ibu Wina mengajak kami berkeliling. Rumah itu memiliki 4 kamar tidur yang luas, masing-masing dengan kamar mandi dalam. Dapur bersihnya modern dan lengkap dengan peralatan canggih. Ada juga ruang kerja kecil yang menghadap ke taman depan, tempat yang sempurna untukku mengelola investasiku nanti. Saat kami naik ke lantai 2 dan masuk ke salah satu kamar yang jendelanya menghadap ke taman belakang, Bagas langsung berlari ke arah jendela. Ini kamar Bagas. Ya, Bu? Dari sini Bagas bisa lihat kolam renang, katanya sambil menempelkan wajahnya ke kaca. Aku tersenyum dan mengelus kepalanya. Iya, sayang. Kalau Bagas suka, ini akan jadi kamar Bagas. Saat itu juga, aku membuat keputusan. Aku menoleh pada Ibu Wina yang sejak tadi mengamati interaksi kami dengan senyum tipis. Saya ambil rumah ini, kataku dengan mantap. Ibu Wina sedikit terkejut. Ibu tidak mau pikir-pikir dulu? Atau melihat properti lain sebagai perbandingan? Tanyanya, mungkin ini adalah transaksi tercepat yang pernah ia tangani. Aku menggeleng. Tidak perlu. Tempat ini sempurna. Putra saya menyukainya, dan itu sudah lebih dari cukup bagi saya. Saya akan bayar tunai. Kali ini, mata Ibu Wina benar-benar terbelalak. Membeli rumah semahal ini secara tunai bukanlah hal yang terjadi setiap hari. Tapi dia segera menguasai dirinya dan kembali tersenyum profesional. Baik, Bu Anis. Sebuah keputusan yang luar biasa. Saya akan segera siapkan semua dokumen yang diperlukan. Proses administrasi berjalan lebih cepat dari yang kuduga. Dengan bantuan pengacara yang direkomendasikan Ibu Wina, semua berkas selesai hanya dalam 2 hari. Saat aku mentransfer sejumlah besar uang dari rekeningku, tanganku tidak gemetar. Aku merasa tenang dan yakin. Ini bukanlah pemborosan. Ini adalah investasi.
Investasi untuk kebahagiaan dan masa depan anakku. Hari penyerahan kunci adalah hari yang tak akan pernah kulupakan. Aku dan Bagas berdiri di depan pintu rumah baru kami. Ibu Wina menyerahkan sebuah kotak bludru kecil berisi sepasang kunci kepadaku. "Selamat atas rumah barunya, Bu Anis," katanya tulus. Aku memegang kunci itu, terasa dingin dan nyata di telapak tanganku. Ini bukan sekadar logam. Ini adalah kunci kebebasan kami. Aku berjongkok di depan Bagas dan memberikan kunci itu padanya. "Ayo, jagoan. Buka pintu istana baru kita." Dengan tangan mungilnya yang sedikit gemetar karena antusias, Bagas memasukkan kunci ke lubang dan memutarnya. Bunyi, klik, dari kunci yang terbuka adalah suara terindah yang pernah kudengar. Pintu itu terbuka, dan kami melangkah masuk bersama. Bukan lagi sebagai tamu, tapi sebagai pemilik. Saat Bagas berlari girang menjelajahi setiap sudut rumah kosong yang menggema, aku berdiri di tengah ruang tamu, memejamkan mata sejenak. Aku bisa merasakan kehadiran Arya di sisiku, tersenyum bangga. "Terima kasih, sayang," bisikku pada angin. Sore itu, saat senja mulai turun, aku mengambil ponselku. Aku memotret Bagas yang sedang tertawa sambil mencelupkan kakinya di pinggir kolam renang, dengan latar belakang rumah baru kami yang megah. Tanpa pikir panjang, aku mengunggah foto itu ke akun media sosialku, akun yang sudah lama tidak aktif. Aku menandai beberapa teman dan kerabat jauh, lalu menulis sebuah keterangan singkat, memulai babak baru di istana kecil kami. "Terima kasih, Ayah. Aku tahu, cepat atau lambat, kabar ini akan sampai ke telinga yang tepat dan aku sudah siap." 2 hari pertama di rumah baru terasa seperti mimpi. Kami belum punya banyak perabotan, hanya kasur yang kami beli secara online dan beberapa peralatan masak darurat. Tapi rumah itu tidak pernah terasa kosong. Kami mengisinya dengan tawa. Kami berkemah di ruang tamu, memesan pizza, dan menonton film kartun di laptop hingga larut malam. Siang harinya, Bagas tak henti-hentinya bermain di taman dan kolam renang. Energi dan keceriaannya seolah tak terbatas. Aku membiarkannya menikmati setiap detiknya. Melihatnya bahagia adalah pembalasan dendam terbaikku. Aku sendiri mulai sibuk. Aku menghubungi desainer interior, memesan perabotan, dan mulai merencanakan bisnis butik yang selalu kuimpikan. Hidup terasa begitu penuh harapan. Sementara itu, ratusan kilometer jauhnya, di sebuah rumah yang terasa semakin sunyi dan pengap, Suci menjalani hari-harinya dengan perasaan hampa dan gusar. Sejak kepergianku, rumah itu terasa terlalu besar dan sepi. Tidak ada lagi celoteh, Bagas yang biasanya membuatnya kesal namun, sekaligus meramaikan suasana. Tidak ada lagi aku yang bisa ia perintah-perintah. Yang tersisa hanyalah keheningan dan tumpukan tagihan yang mulai menggunung di atas meja. Cicilan rumah yang biasa dibayar lunas oleh Arya kini menjadi tanggungannya. Tagihan kartu kredit dari gaya hidup borosnya sudah jatuh tempo. Dia mulai cemas, tapi keangkuhannya masih menenangkannya. Dia yakin, cepat atau lambat, pengacara Arya akan menghubunginya dan memberitahukan bahwa seluruh harta putranya jatuh ke tangannya. Dengan uang itu, semua masalahnya akan selesai. Dia hanya perlu menunggu. Ponselnya berdering pada suatu sore. Nama yang tertera di layar adalah Rika, sepupunya dari luar kota yang terkenal paling ingin tahu dan suka bergosip. Suci mengangkatnya dengan malas. "Halo, Rika. Ada apa?" sapanya dengan nada sedikit ketus. "Suci. Aku baru dengar kabar soal Arya, aku turut berduka cita ya, sayang." Suara Rika terdengar penuh simpati yang dibuat-buat. "Iya, terima kasih," jawab Suci singkat. "Terus, aku juga dengar katanya si Anis sudah tidak tinggal sama kamu lagi ya? Kasihan sekali dia. Sekarang tinggal di mana setelah kamu usir? Pasti susah hidupnya jadi janda bawa anak satu," lanjut Rika, nadanya penuh rasa ingin tahu yang tak terselubung. Suci tersenyum sinis. Inilah yang ingin didengarnya. Simpati orang-orang atas nasibnya dan cibiran untukku. Biarkan saja. Paling sekarang dia tinggal di kontrakan sempit di pinggir kali. Biar tahu rasa bagaimana susahnya hidup tanpa bergantung pada anakku. Itu hukuman yang pantas untuknya, jawab Suci dengan nada penuh kemenangan. Di seberang telepon, Rika terdiam sejenak. Keheningan itu membuat Suci sedikit heran. "Rika? Kamu masih di sana?" tanyanya. Terdengar suara Rika berdeham. "Begini, Suci. Sepertinya kamu salah informasi, deh," kata Rika pelan. "Salah informasi bagaimana?" tanya Suci, mulai merasa tidak enak. "Tadi aku tidak sengaja lihat postingan Facebook salah satu keponakan kita. Dia membagikan foto dari Anis. Fotonya baru, diunggah kemarin," jelas Rika. Jantung Suci mulai berdebar sedikit lebih cepat. "Foto apa?" desaknya tidak sabar.
Foto Bagas lagi main di kolam renang. Tapi bukan itu intinya. Latar belakang fotonya itu, loh, rumah baru. Besar sekali, mewah, di komplek elit. Anis menulis keterangan, memulai babak baru di istana kecil kami, kata Rika dalam satu tarikan napas. Suci tertawa, tawa yang dipaksakan. Ah, tidak mungkin. Paling itu cuma di hotel atau villa sewaan. Mana mungkin dia punya uang untuk beli rumah seperti itu? Jangan mengada-ada kamu, Rika. Bukan, Suci. Ini bukan hotel. Keponakan kita itu kenal daerahnya. Katanya itu di kompleks Permata Hijau. Dan bukan sewa, dia beli. Katanya di keterangan foto itu dia juga berterima kasih pada almarhum Arya. Artinya dia beli pakai uang warisan, kan? Suara Rika terdengar semakin bersemangat karena gosip panas yang ia sampaikan. Permata Hijau. Warisan. Dua kata itu berdengung di telinga Suci seperti lebah marah. Tangannya yang memegang ponsel mulai gemetar. Ponsel itu terlepas dari genggamannya dan jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk pelan. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin benar. Uang itu seharusnya menjadi miliknya. Uang putranya. Bagaimana bisa Anis, perempuan yang ia anggap hanya benalu itu, menggunakannya untuk membeli rumah mewah? Napas Suci menjadi berat dan tersengal-sengal. Dengan tangan gemetar, ia memungut kembali ponselnya. Aku tutup dulu, katanya dengan suara serak, lalu langsung mematikan sambungan tanpa menunggu jawaban Rika. Amarah, rasa tidak percaya, dan kepanikan yang luar biasa menjalari seluruh tubuhnya. Dia membuka daftar kontaknya dan mencoba meneleponku. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Diblokir. Dia mencoba lagi dan lagi. Hasilnya sama. Perempuan itu telah memblokir aksesnya. Kurang ajar, teriaknya, suaranya menggema di rumah yang kosong. Dia membanting ponselnya ke sofa. Dia berjalan mondar-mandir di ruang tamu seperti singa yang terperangkap. Pikirannya berkecamuk. Jika Anis bisa membeli rumah semahal itu, berarti jumlah warisan Arya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Dan semua itu sekarang ada di tangan Anis. Semua harapannya untuk melunasi utang, untuk hidup mewah, untuk memamerkan kekayaannya pada teman-teman sosialitanya, semuanya hancur berkeping-keping. Dia telah melakukan kesalahan perhitungan yang fatal. Dengan mengusirku, dia tidak hanya kehilangan menantu dan cucu. Dia telah kehilangan akses menuju tambang emas yang ia kira miliknya. Amarah di dalam dirinya begitu besar, hingga membuatnya sesak napas. Dia mencengkeram dadanya, matanya nanar menatap tumpukan tagihan di atas meja. Dunianya, yang ia bangun di atas keangkuhan dan keserakahan, mulai runtuh di sekelilingnya. Tentu, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 7, panen apa yang kau tanam. Kepanikan adalah monster yang rakus. Sekali ia mencengkeram, ia akan melahap semua akal sehat dan menyisakan hanya ketakutan yang mentah dan primitif. Dalam beberapa hari setelah menerima kabar tentang rumah baruku, Suci diterkam oleh monster itu. Harapannya akan warisan yang melimpah telah menguap, digantikan oleh kenyataan pahit dari tumpukan utang yang mengancam menenggelamkannya. Langkah pertamanya adalah mencoba menghubungi kerabat-kerabatnya, mereka yang dulu sering memujinya saat Arya masih hidup dan sukses. Dengan nada yang dibuat seprihatin mungkin, ia menceritakan versinya sendiri, sebuah dongeng di mana ia adalah korban dari menantu yang tidak tahu berterima kasih yang telah melarikan semua uang putranya. Ia berharap bisa mendapatkan simpati, dan yang lebih penting, pinjaman. Namun, dunia tidak bekerja seperti itu. Kerabatnya, yang juga sudah mendengar desas-desus tentang gaya hidup mewahnya dan rumah baruku, hanya memberinya jawaban yang sama. Oh, kasihan sekali kamu, Suci. Sabar, ya. Tapi saat Suci mulai menyinggung soal pinjaman uang, nada mereka langsung berubah. Ada yang tiba-tiba mengaku sedang banyak pengeluaran untuk biaya sekolah anak, ada yang beralasan suaminya baru saja rugi dalam bisnis, ada pula yang langsung berkata jujur bahwa mereka tidak punya uang sebanyak itu. Dalam sekejap, Suci menyadari betapa rapuhnya jaring pengaman sosial yang ia banggakan. Orang-orang hanya mau mendekat saat ia berada di atas. Kini saat ia tergelincir, semua orang seolah menjaga jarak, takut ikut terseret jatuh. Panggilan telepon itu hanya menyisakan rasa malu dan amarah yang semakin menjadi-jadi. Kegagalan itu membuatnya semakin putus asa. Beberapa hari kemudian, sebuah surat resmi tiba di rumahnya. Amplop berwarna coklat dengan logo sebuah bank besar tercetak di sudutnya. Tangannya gemetar saat membukanya. Isi surat itu adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Pemberitahuan tunggakan cicilan rumah selama 2 bulan berturut-turut. Cicilan yang selama ini selalu lunas dibayar oleh Arya dari rekening gajinya, kini berhenti total.
Surat itu menyatakan dengan bahasa hukum yang dingin dan tanpa ampun, bahwa jika seluruh tunggakan beserta dendanya tidak dilunasi dalam waktu 30 hari, pihak bank akan memulai proses penyitaan aset. Rumah itu, mahkotanya, satu-satunya simbol status dan kebanggaan yang tersisa, kini terancam akan direnggut darinya. Dia terduduk lemas di sofa ruang tamu yang mulai terasa usang. Ruangan yang dulu terasa megah kini seolah menyusut, dindingnya terasa menghimpit. Keheningan di rumah itu kini terasa mengejek, menertawakan nasibnya. Di tengah keputusasaannya, bel pintu berbunyi. Suaranya yang nyaring membuatnya terlonjak kaget. Ia mengintip dari jendela. Dua orang pria berbadan tegap dengan kemeja ketat berdiri di depan terasnya. Mereka tidak terlihat seperti tamu biasa. Dengan perasaan was-was, ia membuka pintu sedikit. "Selamat siang. Apa benar ini dengan Ibu Suci?" tanya salah satu pria itu, suaranya berat dan datar. "Iya, saya sendiri." "Ada apa?" jawab Suci mencoba terdengar galak. Pria yang satunya tersenyum, senyum yang tidak sampai ke matanya. "Kami dari perusahaan kolektor. Ada beberapa tagihan kartu kredit dan pinjaman pribadi atas nama ibu yang sudah jauh melewati jatuh tempo. Kami datang untuk menagih." Dunia Suci seolah berputar. Penagih utang. Mereka benar-benar datang ke rumahnya. Rasa malu yang membakar menjalar di sekujur tubuhnya. "Saya tidak punya uang," bentaknya, mencoba menutup pintu, tapi sebuah sepatu bot yang besar menahan daun pintu. "Kami dengar ibu baru saja berduka," kata pria pertama, nadanya berubah menjadi lebih sinis. "Putra ibu, Pak Arya, adalah orang sukses. Tentu beliau meninggalkan banyak warisan untuk ibunya. Kan? Kami hanya minta hak kami." Mereka tahu. Entah bagaimana, kabar tentang kematian Arya sudah menjadi informasi publik di kalangan para pemberi pinjaman. Mereka semua menunggu, seperti burung pemakan bangkai, mengira akan ada sisa-sisa kekayaan yang bisa mereka patuk. "Pergi kalian. Pergi dari rumah saya atau saya panggil polisi," teriak Suci, suaranya bergetar karena campuran amarah dan ketakutan. Teriakan itu menarik perhatian tetangga sebelah, yang langsung mengintip dari balik gorden jendelanya. Pemandangan itu, tatapan ingin tahu tetangganya, adalah penghinaan pamungkas. Reputasinya hancur sudah. Kedua pria itu saling berpandangan, lalu tertawa kecil. "Baiklah, Bu. Kami akan pergi untuk hari ini. Tapi kami akan kembali. Dan lain kali, kami tidak akan seramah ini," kata salah satu dari mereka sebelum akhirnya berbalik dan pergi. Suci segera membanting pintu dan menguncinya. Ia bersandar di balik pintu, napasnya memburu, tubuhnya luruh ke lantai. Ia menangis. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis frustrasi, tangis seorang ratu yang mahkotanya direbut paksa. Dia sendirian. Ditinggalkan kerabat, diancam oleh bank, dan kini diteror oleh penagih utang. Semua jalan terasa buntu. Di tengah isak tangisnya, satu nama terus berulang di benaknya seperti mantra. Anis. Semua ini salah Anis. Perempuan itu harus membayar semua ini. Perempuan itu harus mengembalikan apa yang menjadi haknya. Dalam keputusasaan itu, sebuah rencana licik mulai terbentuk. Dia harus bisa menghubungi Anis, dengan cara apapun. Dia tidak akan menggunakan amarah. Dia akan menggunakan senjata paling kuno dan paling ampuh, rasa bersalah. Dia akan memohon, menangis, dan berpura-pura menyesal. Dia akan membuat Anis merasa seperti anak durhaka jika tidak menolong ibu mertuanya yang malang ini. Itulah satu-satunya jalan keluar yang tersisa. Sementara kehidupan Suci runtuh berkeping-keping, duniaku justru sedang dibangun kembali, bata demi bata, dengan fondasi yang kokoh. Rumah baru kami tidak lagi terasa kosong. Perabotan modern dan nyaman mulai berdatangan, mengisi setiap ruangan dengan kehangatan. Aku mempekerjakan seorang tukang kebun untuk merawat taman, dan kini hamparan rumput hijau itu dihiasi oleh petak-petak bunga aneka warna. Aku dan Bagas menghabiskan suatu pagi yang cerah di toko cat, membiarkannya memilih sendiri warna untuk dinding kamarnya. Dia memilih warna biru langit yang cerah. "Biar seperti di luar angkasa, Bu," katanya bersemangat. Aku hanya tersenyum dan menyetujuinya. Kebahagiaannya adalah segalanya bagiku. Di tengah kesibukan menata rumah, aku juga mulai menyusun proposal bisnis untuk butik impianku. Aku merasa hidup kembali, merasa punya tujuan. Setiap pagi aku bangun dengan energi baru, bukan lagi dengan rasa sesak karena duka. Sore itu, saat aku sedang bersantai di tepi kolam sambil mengawasi Bagas yang asyik bermain air, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Biasanya aku akan mengabaikannya, tapi entah kenapa, firasatku mengatakan aku harus mengangkatnya. "Halo," sapaku. Hening sejenak di seberang sana,
Hanya terdengar isak tangis yang tertahan. Lalu, sebuah suara yang sangat kukenal, namun dibuat serapuh mungkin, menyapa telingaku. Anis, anakku. Itu suara suci. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Bagaimana dia bisa mendapatkan nomorku? Pasti dia menipu salah satu kerabat jauh yang naif. Aku tidak mengatakan apa-apa, hanya dia mendengarkan, mempersiapkan diriku untuk sandiwara yang akan datang. Anis, ibu minta maaf, nak, lanjutnya di sela-sela isak tangisnya yang dibuat-buat. Ibu hilaf waktu itu. Ibu tidak tahu apa yang ibu katakan. Kehilangan Arya membuat ibu gila. Ibu mohon, maafkan ibu. Aktingnya nyaris sempurna. Jika aku adalah Anis yang dulu, aku mungkin akan luluh. Tapi aku bukan lagi perempuan yang sama. Aku diam, membiarkannya mengeluarkan semua jurusnya. Kembalilah ke rumah, nak, bawa Bagas pulang. Nenek rindu sekali pada cucu nenek. Rumah ini sepi tanpamu. Ini juga rumahmu, rumah kalian, rengeknya. Aku menarik napas panjang sebelum menjawab. Aku berjalan menjauh sedikit dari kolam, agar Bagas tidak mendengar percakapan ini. Rumah? Tanyaku, suaraku dingin dan tanpa emosi. Rumah yang mana, Bu? Rumah yang akan segera disita oleh Ban. Keheningan total di seberang sana. Isak tangisnya berhenti seketika. Aku tahu aku telah mengenai sasarannya. Bagaimana kau tahu? Tanyanya tergagap, topengnya mulai retak. Berita buruk menyebar dengan cepat. Jawabku singkat. Oh, jadi kau senang mendengarnya? Kau senang melihat ibu mertuamu ini menderita? Balasnya, nadanya mulai berubah, keputusasaan mulai merembes masuk. Tolong, Anis bantu ibu, pintanya, kembali ke mode memelas. Itu semua uang Arya, anakku. Ibu tidak minta banyak. Setidaknya berikan sebagian untuk ibunya yang sudah melahirkannya. Gunakan untuk melunasi utang-utang rumah ini. Anggap saja sebagai baktimu pada almarhum suamimu. Saat itulah aku tidak tahan lagi. Aku tertawa. Tawa kecil yang kering dan tanpa humor. Tawa yang terdengar sangat mengerikan di telinga suci. Bakti, ulangku, menekankan setiap suku kata. Di mana bakti ibu pada almarhum putra ibu saat ibu mengusir istri dan cucunya tepat 7 hari setelah kematiannya? Di mana bakti ibu saat ibu menyebut cucu ibu sendiri sebagai benalu? Di mana bakti ibu saat ibu membiarkannya pergi tanpa pelukan selama tinggal? Aku memberinya jeda, membiarkan kata-kataku meresap. Aku bisa mendengar napasnya yang berat dan tersengal di seberang telepon. Topengnya sudah hancur lebur, dan kini yang tersisa hanyalah wajah serakahnya yang asli. Kau, dasar perempuan tidak tahu diuntung. Teriaknya, suaranya melengking karena amarah yang tak tertahan lagi. Kau sengaja melakukan ini semua. Kau sengaja memamerkan rumah barumu agar aku menderita. Uang itu bukan hakmu. Itu uang anakku. Seharusnya itu menjadi milikku. Kembalikan uang itu, Anis. Kembalikan. Raungannya tidak lagi mempengaruhiku. Aku justru merasa kasihan. Betapa menyedihkan hidup seseorang yang seluruh kebahagiaannya diukur dengan uang. Dengarkan aku baik-baik, Bu. Dan dengarkan untuk yang terakhir kalinya. Kataku dengan nada tenang namun mematikan. Uang ini adalah hasil kerja keras suamiku, Arya, untuk aku dan anaknya. Untuk masa depan kami. Bukan untuk melunasi utang judi atau gaya hidup boros seorang ibu serakah yang tidak punya hati. Suamiku sudah menitipkan amanah ini padaku, dan aku akan menjaganya dengan nyawaku. Kau sudah membuang kami. Jadi, selamat menikmati hasil dari apa yang sudah kau tanam. Tanpa menunggu jawabannya lagi, aku mengakhiri panggilan itu dan langsung memblokir nomornya. Tanganku sedikit gemetar saat menurunkan ponsel, sisa-sisa adrenalin dari konfrontasi itu. Tapi hatiku terasa lapang. Beban terakhir dari masa laluku seolah baru saja terangkat dari pundakku. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Tidak ada lagi rasa bersalah, tidak ada lagi keraguan. Aku berbalik dan melihat Bagas sudah keluar dari kolam, membungkus dirinya dengan handuk. Ibu tadi bicara dengan siapa? Tanyanya polos. Aku berjalan menghampirinya, berlutut, dan memeluknya erat-erat. Aku bisa mencium aroma kaporit dan sinar matahari di rambutnya. Bukan siapa-siapa, sayang. Hanya masa lalu yang salah sambung, bisikku sambil mengecup puncak kepalanya. Dia tertawa, tidak mengerti maksudku. Masa lalu tidak punya telepon, Bu, katanya lucu. Aku ikut tertawa, tawa yang tulus dan lega. Kau benar, sayang. Masa lalu memang tidak punya telepon. Dan mulai sekarang, kita tidak akan pernah menjawab panggilannya lagi. Waktu adalah penyembuh yang paling sabar. Ia tidak bekerja dengan sihir,
melainkan dengan aliran yang tenang dan konsisten, perlahan-lahan mengikis tepi tajam dari sebuah luka hingga yang tersisa hanyalah bekas samar, sebuah pengingat akan pertempuran yang telah dimenangkan. 1 tahun berlalu sejak kami melangkahkan kaki ke rumah ini. 1 tahun yang mengubah segalanya. Rumah yang tadinya hanya berisi gema dan perabotan baru, kini telah terisi penuh dengan kehidupan. Dinding biru langit di kamar Bagas kini dihiasi stiker planet dan bintang yang menyala dalam gelap, juga gambar-gambar karyanya sendiri yang kubingkai dengan bangga. Taman belakang bukan lagi sekadar hamparan rumput, tapi arena bermain tempat Bagas dan teman-teman barunya sering menghabiskan sore hari. Suara tawa anak-anak kini menjadi musik latar di rumah kami, mengusir semua sisa keheningan dari masa lalu. Amanah dari Arya tidak hanya kugunakan untuk membeli rumah. 6 bulan setelah pindah, aku berhasil mewujudkan impianku. Sebuah butik pakaian anak dan kafe kecil yang menyatu dengan nama Langit Biru, resmi dibuka di sebuah ruko di area komersial yang tak jauh dari kompleks kami. Aku mencurahkan seluruh energiku ke sana. Aku memilih sendiri setiap desain baju, merancang interior kafe agar ramah anak, bahkan ikut meracik menu kue dan minuman yang disukai anak-anak. Awalnya tidak mudah. Ada hari-hari di mana aku merasa lelah dan kewalahan, membagi waktu antara mengurus Bagas dan mengelola bisnis. Tapi setiap kali aku melihat wajah putraku yang bangga saat berkata pada teman-temannya, "Ini toko ibuku." Semua rasa lelah itu seolah terbayar lunas. Bisnisku berkembang pesat. Para ibu di kompleks menyukai konsepnya, sebuah tempat di mana mereka bisa berbelanja sekaligus bersantai sementara anak-anak mereka bermain dengan aman di sudut bermain yang kusediakan. Aku bukan lagi sekadar seorang ibu rumah tangga atau seorang janda. Aku adalah seorang pengusaha. Aku menemukan kembali diriku yang lain, diriku yang kompeten, kreatif, dan mandiri. Bagas juga tumbuh dan berkembang dengan luar biasa. Dia bersekolah di sekolah internasional yang letaknya hanya 10 menit dari rumah. Awalnya aku khawatir dia akan kesulitan beradaptasi, tapi ketakutanku tidak terbukti. Sifatnya yang ceria dan ramah membuatnya mudah mendapatkan teman. Sahabat terbaiknya adalah seorang anak laki-laki bernama Leo. Mereka seolah tak terpisahkan. Hampir setiap akhir pekan, Leo akan menginap di rumah kami atau sebaliknya. Melihat Bagas memiliki ikatan persahabatan yang begitu erat membuat hatiku tenang. Dia tidak kesepian. Dia dicintai, tidak hanya olehku, tapi juga oleh teman-temannya. Dia tumbuh menjadi anak yang percaya diri dan penuh empati, jauh dari bayang-bayang trauma yang pernah kami alami. Melalui persahabatan Bagas dan Leo, aku pun mengenal ayah Leo, seorang pria bernama David. Dia adalah seorang arsitek yang ternyata tinggal tak jauh dari rumah kami. Sama sepertiku, dia adalah orang tua tunggal, istrinya telah meninggal dunia beberapa tahun sebelumnya karena sakit. Pertemuan kami awalnya hanya sebatas obrolan singkat saat saling menjemput anak. Bagas cerita, "Masakan ibu enak sekali," katanya suatu sore sambil tersenyum. Leo juga cerita, "Ayah jago sekali membuat miniatur gedung dari Lego," balasku. Dari obrolan-obrolan ringan itu, kami menemukan banyak kesamaan. Kami sama-sama mengerti bagaimana rasanya membesarkan anak sendirian, bagaimana rasanya menyeimbangkan antara pekerjaan dan peran sebagai orang tua, dan bagaimana rasanya merindukan pasangan yang telah tiada. Hubungan kami terjalin perlahan, tanpa paksaan. Dimulai dari minum kopi bersama di kafeku sementara anak-anak kami bermain, berlanjut dengan acara barbeku bersama di akhir pekan, hingga saling membantu saat salah satu dari kami membutuhkan sesuatu. David adalah pria yang baik, sabar, dan sangat kebapakan. Caranya menatap Leo penuh dengan cinta, mengingatkanku pada cara Arya menatap Bagas. Dia tidak pernah mencoba menggantikan posisi Arya di hatiku, dan aku menghargai itu. Dia justru membantuku melihat bahwa hati manusia memiliki kapasitas yang luar biasa untuk mencintai. Bahwa menyayangi orang baru tidak berarti mengurangi rasa sayang pada orang yang telah pergi. Suatu sore, saat kami sedang mengawasi anak-anak kami bermain sepak bola di taman, dia menoleh padaku. "Kau terlihat bahagia, Anis," katanya pelan. Aku menatap langit senja yang berwarna keemasan, lalu balas menatapnya dan tersenyum tulus. "Karena aku memang bahagia, David." Untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa aku tidak hanya bertahan hidup. Aku benar-benar hidup. Matahari baru telah terbit di jendela rumahku, dan cahayanya terasa begitu hangat. Pintu menuju masa lalu telah kututup rapat-rapat. Aku tidak pernah lagi mencoba mencari tahu kabar tentang Suci, dan dia pun tidak pernah lagi mencoba menghubungiku. Bagiku, dia hanyalah bagian dari bab yang telah selesai kubaca dan kusimpan di rak paling berdebu. Namun, terkadang masa lalu memiliki caranya sendiri untuk mengirimkan gema, bahkan ketika kita sudah tidak lagi mendengarkan. Suatu siang, saat aku sedang sibuk di butik, ponselku berdering. Nama Tantrika,
sepupu suci yang suka bergosip itu, muncul di layar. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya kuangkat juga. Dia pasti sudah mendengar tentang kesuksesan butikku. Halo, Anis, sayang. Apa kabar? Tante dengar usahamu maju pesat. Ya? Selamat, ya? Sapanya dengan nada yang dibuat semanis madu. Aku hanya menjawabnya dengan singkat dan sopan. Setelah berbasa-basi selama beberapa menit, dia akhirnya sampai pada inti pembicaraannya. Anis, Tante cuma mau kasih kabar soal Suci. Kasihan sekali dia sekarang. Aku diam, tidak menanggapi, tapi dia terus bercerita seolah keheninganku adalah persetujuan. Dia menceritakan semuanya. Bagaimana rumah peninggalan Arya itu akhirnya benar-benar disita oleh bank beberapa bulan yang lalu. Bagaimana Suci kemudian mencoba menumpang hidup pada saudara-saudaranya, namun tidak ada yang betah menampungnya lebih dari beberapa minggu. Sifatnya yang pemarah, serakah, dan kebiasaannya menyalahkan semua orang atas nasibnya membuat semua orang muak. Terakhir Tante dengar, dia sekarang menyewa kamar kos yang sangat kecil di daerah pinggiran kota yang kumuh. Hidupnya susah sekali, Anis. Dia jadi sering sakit-sakitan. Dia selalu bilang ini semua salahmu. Tutup Rika. Mungkin berharap aku akan merasa bersalah dan tergerak untuk membantunya. Tapi aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa benci, bahkan tidak ada rasa kasihan yang mendalam. Yang ada hanyalah kehampaan. Sebuah kesadaran bahwa nasibnya adalah hasil dari pilihannya sendiri. Terima kasih atas informasinya, Tante. Tapi urusan itu sudah bukan lagi urusanku. Aku harus kembali bekerja, kataku dengan nada tenang, lalu menutup telepon sebelum dia sempat berkata apa-apa lagi. Gema itu datang, dan aku tidak bergeming. Bab itu benar-benar sudah selesai. Beberapa minggu kemudian, pada hari Minggu yang cerah, aku, Bagas, dan David berencana pergi ke sebuah taman rekreasi di luar kota. David menjemput kami dengan mobilnya. Suasana di dalam mobil begitu hangat dan penuh tawa. Bagas dan Leo duduk di belakang, asyik bermain dengan konsol game portable mereka. Aku duduk di depan di samping David. Kami mengobrol ringan tentang proyek arsitektur barunya. Saat mobil kami berhenti di sebuah persimpangan lampu merah yang cukup ramai, mataku tanpa sengaja menatap ke arah halte bus di sisi jalan. Halte itu penuh sesak, dan orang-orang berdesakan di bawah naungan atapnya yang sempit untuk menghindari sengatan matahari yang terik. Di antara kerumunan itu, mataku terpaku pada satu sosok. Seorang wanita tua dengan pakaian yang sedikit lusuh dan kusam, rambutnya yang memutih diikat seadanya. Dia memegang sebuah tas belanjaan usang dan menatap kosong ke arah jalanan yang padat. Itu Suci. Waktu seolah berhenti berputar. Dia terlihat jauh lebih tua dari yang kuingat. Punggungnya sedikit membungkuk, dan wajahnya yang dulu angkuh kini dihiasi guratan-guratan kelelahan dan kepahitan. Seolah merasakan ada yang menatapnya, dia menoleh, dan tatapan kami bertemu melalui kaca mobil. Selama beberapa detik yang terasa abadi, kami saling memandang. Aku bisa melihat segalanya di matanya yang sayu. Keterkejutan melihatku di dalam mobil yang bagus, rasa iri yang membakar, kebencian yang belum padam, dan mungkin, hanya mungkin, secercah penyesalan yang terlambat. Sementara di mataku, aku tidak tahu apa yang ia lihat. Yang kurasakan hanyalah ketenangan. Ombak besar di dalam hatiku yang dulu bergejolak setiap kali mengingatnya, kini telah menjadi danau yang damai. Dia hanyalah orang asing di halte bus. Ibu lihat apa? Suara polos Bagas dari kursi belakang memecah lamunanku. Dia menjulurkan kepalanya ke depan, mencoba melihat apa yang menarik perhatianku. Aku tersentak dan langsung menoleh padanya, memberinya senyum termanisku. Aku mengulurkan tangan ke belakang dan mengelus rambutnya. Tidak ada, sayang, jawabku lembut. Hanya melihat masa lalu yang sudah kita tinggalkan jauh di belakang. David melirikku sekilas dengan tatapan penuh pengertian, seolah dia tahu tanpa perlu kuceritakan. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. David menginjak pedal gas dengan mulus, dan mobil kami kembali melaju, meninggalkan persimpangan dan halte bus itu. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. Aku menatap lurus ke depan, ke jalanan yang terbentang luas di hadapan kami. Di kaca spion, aku bisa melihat bayangan halte dan sosok wanita tua itu semakin mengecil, semakin kabur, hingga akhirnya lenyap di telan jarak. Kami terus melaju, menuju hari yang cerah, menuju masa depan kami yang bahagia, sepenuhnya bebas.